Selamat malam pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada. Malam hari ini kembali kita jumpa di acara Membangun Citra Hindu. Setelah sekian lama tidak bertemu dan berjumpa sama Pak Wayan ya, malam hari ini bersyukur ketemu di acara Membangun Citra Hindu. Topiknya malam hari ini Pak Wayan yang saya suruh menyampaikan. Ya, silakan taruh aja di bawah Pak Wayan gitu ya mic-nya. Di bawahnya taruh. Ya. Ya, lanjut Pak Wayan ya. Membangun Citra Hindu. Pada pendengar Radio Pesona Bali dimanapun Bapak, Ibu, dan saudaraku berada. Nah, sebelum kita akan mulai perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita melantunkan mantra yang saya ambilkan dari Brihadaranyaka Upanishad seperti biasa. Kita mulai dengan Omkaram 3 kali. Asatuma Sadgamaya Tamasuma Jyotir Gamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Ya Tuhan, tuntunlah hamba dari kepalsuan menuju kebenaran, dari kegelapan pikiran, akal, dan budi, menuju cahaya suci-Mu ya Tuhan. Dari alam kesementaraan yang akan berakhir pada kematian, menuju kemanunggalan dengan diri-Mu. Saudara-saudaraku, para pendengar Radio Pesona Bali, pada malam ini kita berjumpa untuk membangun citra hidup. Hari ini adalah pertemuan yang ke-333. Setelah lebih dari 1 bulan saya tidak tampil di hadapan Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian karena berbagai kesibukan yang terjadi, yang diberikan pada saya karena tugas-tugas di tempat kerja, dan juga beberapa yang bersifat pribadi yang tidak mungkin bisa saya tinggalkan. Hari ini tema yang akan kita angkat itu adalah berkaitan dengan generasi Hindu milenial. Temanya supaya sesuai dengan anak zaman, Pak Jero. Mengapa? Karena dalam pemikiran kita tampaknya terjadi loncatan kepada kebudayaan kita. Kita masih teringat pada waktu zaman saya, Pak Jero, itu kan kita dididik dengan suasana agraris gitu. Kalau itu namanya adalah masyarakat 2.0 gitu. Jadi kalau lihat perkembangan generasi yang penuh dengan suasana agraris itu. Tapi apa yang terjadi sekarang itu, sekarang ini anak-anak muda kita, generasi muda Hindu ini, dia sudah memasuki yang dikenal sebagai masyarakat 5.0. Itu bayangkan itu. Dari 2.0 sekarang sudah 5.0. Dan cirinya adalah revolusi industri 4.0 gitu. Revolusi industri 4.0 ini kan kalau kita perhatikan ini bisa jadi musibah buat kita manakala kita tidak mengikuti perkembangannya. Karena perkembangan yang seperti ini tidak bisa ditolak, kita tidak bisa mengabaikan. Maka yang ditakutkan itu adalah disruption. Itu maknanya adalah bisa semuanya tidak menentu. Ini derajat ketidakpastian sangat tinggi hidup sekarang ini. Dan kalau salah, kita bisa tercerabut dari akar budaya sendiri. Dan saya sangat yakin kita dari generasi
katakan generasi yang di tengah-tengah Pak Jero. Di atas kita masih ada yang lebih tua, di bawah kita jauh lebih banyak lagi anak-anak muda kita, anak-anak yang saya sebut tadi adalah anak muda yang milenial ini, yang terlahir setelah tahun 2000 di antara mereka gitu kan. Nah kalau salah gitu, itu yang sekali lagi saya sampaikan, tercerabut dari akar budaya. Maka dari situ mari kita cermati dampaknya untuk pembinaan generasi muda Hindu kita. Itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, saya sebut saja triloginya. Yang pertama adalah berkaitan dengan agama dan spiritual. Dan barangkali sering berkaitan dengan agama selama ini kan dari dulu kita sibuknya cuma di tingkat ritual saja gitu. Ritual yang kemudian tidak pernah digali apa aspek spiritual di balik semua itu. Maka saya sampaikan sekarang bahwa generasi muda kita ini memang perlu apa yang disebut dengan agama itu gitu. Tapi tidak cukup dimentokkan pada bagian ritualnya. Memang ritual ini merupakan aspek dari, kalau kita lihat dari 3 nilai Satyam, Siwam, Sundara, itu adalah aspek Sundaram, aspek keindahan. Tapi apa artinya sebuah keindahan itu manakala tidak bisa dimaknai oleh generasi kita? Maka kedepannya aspek spiritual yang di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran, nilai kebajikan, itulah yang perlu kita tanamkan pada anak-anak muda kita, anak-anak muda Hindu yang ada di tanah Bali ini, dan kemudian yang berkembang di luar Bali Pak Jero. Kebetulan besok saya akan ke Sulawesi Tengah gitu ya. Itu dapat kesempatan mewakili Undiksa untuk memberikan Dharma Wacana kepada generasi muda Hindu yang ada di sana. Nah, barangkali kita harus perhatikan bahwa dalam kaitan dengan bagian agama dan spiritual ini tujuannya adalah untuk membangun serada bakti kita sebagai umat Hindu. Karena apa artinya orang beragama manakala dia tidak memiliki pemahaman yang benar berkaitan dengan agamanya. Maka dari itu serada ini perlu dibangun, dan kita sudah sangat sering disampaikan bahwa Hindu ini berbeda dengan agama lain, di mana seradanya bisa dibangun sekali jadi oleh para nabi-nabi dalam agama itu. Sehingga saya ibaratkan seperti sebuah gedung yang dibangun oleh para nabi agama-agama mereka. Tapi yang terjadi di Hindu itu berkaitan dengan yang namanya serada, itu adalah menempatkan sesuatu yang ada di dalam hati kita gitu. Nah, serada itu tentu akan berkembang sesuai dengan perkembangan dari umat Hindunya, dan juga termasuk berkaitan dengan generasi muda Hindu itu sesuai dengan evolusinya gitu. Maka dari situ harapan kita adalah semakin tua umur kita, mestinya keyakinan kita terhadap Hindu itu supaya menjadi semakin merasuk ke dalam seluruh tubuh kita ini. Saraf-saraf kita dengan aliran darahnya itu dipenuhi dengan yang namanya keyakinan terhadap Hindu. Jangan sampai justru seperti yang terjadi pada beberapa generasi sebelumnya gitu kan. Banyak umat Hindu kita mungkin dengan nama gitu, Pak Jero bisa kita melihat begitu kan, selesai yang namanya pemilu yang baru lalu itu, beberapa teman mereka mencatat gitu ya, berapa orang Bali yang sudah bisa masuk ke Senayan gitu Pak Jero. Itu cuma didata adalah berkaitan dengan nama-nama mereka gitu. Tetapi begitu dicari apa keyakinannya gitu, ternyata sudah tidak Hindu lagi gitu. Mengapa? Karena yang namanya harta, tahta, dan wanita itu sering menyebabkan generasi muda Hindu kita yang tidak dibekali dengan keyakinan di hatinya ini, mereka mengalami kekosongan. Maka ruang ini tampaknya kita pergunakan untuk menambah keyakinan kita sebagai umat Hindu.
Dan saya juga coba mencari berbagai alasan mengapa orang-orang Hindu khususnya yang berasal dari Bali ini kok banyak sekali berpindah kepada keyakinan yang lain gitu kan. Nah, ternyata setelah saya cermati memang pertama itu penyebabnya adalah karena mereka belum mendapatkan pembelajaran agama secara utuh. Mereka baru mendapatkan sentuhan-sentuhan ritual selama mereka ada di Bali ini. Tetapi begitu keluar maka pondasinya ini menjadi tidak kuat. Yang namanya tattoo dan susila itu tidak ditekankan. Maka karena ini menjadi kelemahan kita, inilah yang kampanye ke depan harus kita penuhi dimanapun umat kita. Tolong perkuat serada baktinya, seradanya yang lebih dulu itu adalah melalui pemahaman tattoo dan kemudian diimplementasikan dalam susila itu. Itu baru saya sampaikan adalah bagian pertama dari trilogi dalam pembinaan untuk generasi milenial kita. Dan berikutnya jangan dilupakan untuk zaman sekarang ini, generasi kita, generasi Hindu ini akan kuat manakala ada jaringan di antara mereka. Karena siapapun yang menguasai jaringan sekarang, itu yang menguasai dunia gitu. Dan itu yang terjadi pada umat-umat agama lain yang mereka terus berkembang gitu. Tapi apa yang terjadi pada kita, tampaknya ini kelemahan kita. Maka dari situlah kita harus menguasai atau kita harus melek dengan apa yang namanya sains dan teknologi. Kita tidak bisa lepas sekarang berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan tentang sains dan kemudian produk-produknya yang berupa teknologi itu. Karena kalau kita tidak melek sains dan teknologi, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi korban gitu. Korban dari produk-produk teknologi itu yang hanya akan membawa generasi kita menjadi generasi yang suka menikmati semata-mata gitu. Dan kita harus tahu yang namanya manusia ini kan namanya pabriknya keinginan, pabriknya hasrat gitu. Berbagai keinginan itu akan terus tumbuh dan kemudian kita ini akan dimanjakan dengan produk-produk teknologi yang ada, manakala kita tidak mampu menjadi pemilik atau menjadi tuan dari produk teknologi itu. Maka inilah jadi bagian yang kedua, kita harus melek berkaitan dengan sains dan teknologi supaya kita bisa membangun jaringan. Karena jaringan itu yang akan memperkuat kita. Tidak mungkin sekarang umat Hindu satu orang bagaimanapun pinternya, luar biasa mungkin, tapi kalau dia tidak mampu membuat jaringan, maka dia akan tinggal sendiri nanti. Dan berikutnya adalah jangan dilupakan bagian yang ketiga, itu adalah kebudayaan. Dan saya justru juga meyakini bahwa kebudayaan ini menjadi karakteristik kita. Sebagai umat Hindu kita punya kebudayaan Hindu, dan sebagai orang Bali kita juga memiliki kebudayaan Bali ini. Dan kita juga tahu bahwa yang namanya kebudayaan Bali itu sangat terkenal di seantero jagat raya ini. Dan gara-gara kebudayaannya Indonesia ini justru kurang dikenal dibandingkan Balinya. Kalau saya balikan, Bali itu lebih dikenal dari Indonesia dalam kaitan dengan kebudayaan. Nah, karena kebudayaan ini mesti kita pelajari dan kemudian kita wariskan, maka generasi muda Hindu ini, terutama yang terlahir di tanah Bali ini, jangan sampai melupakan kebudayaannya. Mengapa saya harus menyampaikan jangan sampai melupakan kebudayaan? Karena ibarat pohon, saya sampaikan kebudayaan itu adalah akar pohon itu gitu. Kalau kita menganggap bahwa matahari itu adalah agama, sinar-sinarnya itu adalah nilai-nilai agama yang merasuk ke dalam diri kita,
Kemudian sains dan teknologi itu kan memberikan pupuk kepada kita supaya pohon itu bisa menjadi sehat, tumbuh dan kemudian dia berbuah. Coba bayangkan kalau akarnya tidak ada gitu kan. Kalau akarnya tidak ada, ujung-ujungnya kita akan menjadi tumbang. Bisa jadi kita melihat seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita. Kalau bilang orang Indonesia, kok tampilannya seperti orang Arab gitu kan. Kalau dibilang orang Arab, kok bahasanya masih bahasa Indonesia gitu. Nah, jangan sampai itu yang terjadi pada umat Hindu yang ada di tanah Bali ini gitu. Makanya mari kita memperkuat ketiga hal itu. Pertama, kita harus memperkuat keagamaan kita lengkap dengan spiritualnya, bukan lepas-lepas apalagi dipertentangkan, karena itu akan bisa membangun yang namanya serada dan bakti. Dan berikutnya kita harus melek sains dan teknologi. Dan jangan dilupakan berikutnya adalah aspek kebudayaan, karena aspek kebudayaan itu yang akan menjadi penciri kita, karakteristik kita sebagai orang-orang Hindu yang terlahir di tanah Bali ini. Nah, itu barangkali Pak Jero yang dapat saya sampaikan dulu sebagai pengantar pemahaman kita, dan berikutnya kita akan kembangkan dan diskusi berkaitan dengan apa yang terjadi di sekitar kita dan seterusnya. Silakan Pak Jero. Terima kasih Pak Wayan ya, sudah banyak sekali memberikan penjelasan tentang generasi muda milenial gitu ya. Memang sekarang generasi muda sekarang sudah jauh sekali Pak ya. Jauh melompat, tidak seperti dibilang kayak tadi itu ya. Kan zaman dulu kita kan itu ya. Sudah jauh, apalagi sekarang dengan adanya internet, teknologi itu Pak ya. Teknologi itu sudah jauh sekali melampaui batas. Akhirnya yang kecil-kecil ini ditinggalkan begitu ya. Kalau itu ditinggalkan gimana nanti Pak generasi muda ini? Silakan Pak. Iya ya. Karena saya seorang akademisi Pak Jero, saya memperhatikan juga terhadap generasi muda Hindu yang ada di kampus, generasi muda yang ada di sekolah dan mungkin juga di luar. Mari saya perhatikan dulu generasi muda yang di kampus dan di sekolah. Apa yang terjadi sekarang ini ternyata dengan berbagai produk teknologi yang banyak memanjakan kita, termasuk juga anak-anak muda kita, mereka ternyata menjadi orang yang enggan berpikir sekarang Pak Jero. Mengapa? Karena kalau kita memberikan tugas sebagai sebuah contoh, yang mereka lakukan itu adalah pasti dulu akan membrowsing, itu dia akan mencari apa yang ada di internet tanpa melakukan penggalian dulu di dalam dirinya gitu. Artinya apa? Semua dia cari di internet begitu kan. Hanya saya bilang mestinya yang sibuk kan kepalanya memikirkan, tapi yang terjadi justru tangannya yang sibuk gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan buat kita. Jika sampai generasi muda Hindu ini tidak mempergunakan WWK yang dia miliki, maka ke depan ini bukan generasi yang emas yang kita dapatkan. Bisa jadi adalah generasi yang penuh dengan kehura-huraan, yang lebih banyak memberikan penampilan luar gitu. Jadi generasi yang memperhatikan casing tapi melupakan apa yang ada di dalamnya. Sementara yang namanya Hindu itu kan selalu menyampaikan WWK aparigraha, berpikir tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif, tapi penampilannya justru yang diharapkan lebih sederhana. Dan idolanya itu kan Yudhistira dalam kaitan dengan Hindu itu. Nah, kalau toh kita belum mampu berpenampilan sederhana karena berkaitan dengan zaman, tapi setidaknya kita harus menyesuaikan dengan keterampilan abad 21 ini, Pak Jero. Abad milenium ini gitu kan. Itu harus memperhatikan keterampilan yang harus kita miliki. Keterampilan untuk berpikir kritis, keterampilan untuk berpikir kreatif gitu kan. Berikutnya adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi. Makin banyak anak-anak muda kita yang mampu berkomunikasi. Kenapa? Karena yang namanya kepekaan sosial itu tidak dilatih, termasuk di rumah tangga. Mereka sibuknya apa? Bersibuknya dengan HP itu. Jadinya berikutnya adalah kemampuan berkomunikasi gitu kan. Dan berikutnya adalah kemampuan bekerja sama. Karena saya sangat yakin dari manapun dan sampai zaman apapun, kalau kita ingin meraih,
yang namanya prestasi itu harus kerjasama. Dan tidak akan ada yang namanya prestasi puncak manakala tidak ada kerjasama. Maka dari situlah kalau ingin umat Hindu ini, khususnya generasi mudanya sekarang, untuk bisa memahami ajaran keagamaannya, yang perlu dibangun sekarang itu adalah berkaitan dengan jaringan itu. Karena apa yang terjadi di suatu tempat gitu kan, kita lebar saja di kelompok berkaitan dengan jaringan kita kan, dan kemudian nanti semua orang akan memberikan pandangan, sehingga masalah satu umat Hindu akan menjadi masalah semua umat Hindu. Kalau demikian yang terjadi penderitaan satu orang dalam Hindu, kita akan carikan solusi bersama-sama. Ini justru kalau saya pikirkan akan mewujudkan kalau kita bisa menggunakan melek kita dengan teknologi. Wasudewa Kutumbakam yang menyampaikan bahwa kita semua adalah bersaudara akan bisa terwujud gitu kan. Kenapa? Karena bumi ini sekarang menjadi sedemikian kecil. Ya, ini yang perlu kita pikirkan. Kalau dulu bumi ini sedemikian luas karena kita tidak bisa menjangkaunya, sekarang justru sedemikian kecil. Mengapa? Karena disitulah teknologi informatika dan komunikasi yang membuat kita ini menjadi dekat, Pak Jero. Makanya ke depan ini semua orang tua yang sudah saya yakin banyak berpengalaman seperti itu, jangan cuek kepada generasi muda kita. Karena kalau kita cuek pada generasi muda kita, ya nanti kita tidak punya keturunan yang akan melanjutkan kehidupan kita, kebalian kita, dan seterusnya. Kita hanya akan ada nanti di museum saja. Dan orang lain nanti siapa yang kuat kan itu yang menang. Sekarang kuat akan menang. Yang punya katakan jaringan juga akan menjadi kuat itu. Itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama gitu Pak Kiro. Pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, kalau ada mungkin mau bertanya atau diskusi tentang membangun citra Hindu pada malam hari ini dengan tema atau topik generasi muda milenial, ya generasi muda Hindu milenial ya. Kalau dilihat atau dibaca itu diperhatikan judulnya tuh serem Pak. Tapi kalau diskusi mungkin tidak serem ya. Tidak serem diskusinya pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan di 081 999 306 146. Malu mungkin diskusi ya. Kalau mungkin malu pada malam hari ini mengeluarkan dua patah kata, nanti silakan aja di Facebooknya Radio Mahadewi, nanti di sana sama Pak Wayan diskusi ya. Ya, silakan Pak Wayan lanjutkan. Ya, berikutnya saya menyampaikan apakah kita untuk mempelajari agama itu harus sekolah agama Pak Jeruga dan juga pikirnya. Saya harus sampaikan tidak gitu kan. Mengapa? Karena sungguhnya berkaitan dengan belajar agama itu kan tidak harus formal. Karena pemahaman saya pun saya sendiri justru tidak pernah kuliah di agama gitu kan. Tapi karena kita banyak bergaul, kita banyak mencari, akhirnya apa? Sedikit demi sedikit pemahaman agama itu terbangun. Dan saya sangat sering menyampaikan, bukankah seorang filosof Hindu juga menyampaikan sarwa sastra prayojanam atma darsana. Kita boleh belajar sastra apa saja, kita boleh menggeluti ilmu apa saja, tapi pada akhirnya semua sastra-sastra yang kita pelajari itu harus membuat kita semakin tahu diri kita, tahu jati diri urip kita, dan itu pasti adalah berkaitan dengan pelajaran agama. Maka dari situ Bapak Ibu dan Saudaraku, khususnya pada adik-adik, saya sangat mendorong jika adik-adik pemuda-pemudi Hindu banyak belajar mengejar sains dan teknologi itu. Tapi harus dipahami bahwa ilmu itu hanya untuk materi sekuler sebenarnya. Ilmu untuk mencari uang, untuk mencari makan saja Pak Jero. Ya. Tapi berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan uang, bagaimana kita harus makan gitu kan. Itu harus ada aturannya. Dan disitulah kita dibedakan dengan umat agama lain, yaitu bagaimana kita memakai dasar-dasar kesusilaan dalam hidup itu. Itu yang kita perlu bangun bersama-sama tanpa memandang lagi gitu bagaimana latar belakang kita,
Karena ini bagusnya Hindu, saya perhatikan betul-betul merangkul semua umatnya tanpa memandang gitu kan, tanpa memandang latar belakang pendidikan, warnanya pun juga tidak dipandang gitu, apalagi warga wangsa itu kan berkaitan dengan keturunannya. Tapi yang sesungguhnya adalah kita satu saudara bersama. Inilah yang perlu kita besarkan bersama. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai, khususnya buat adik-adik pemuda dan pemudi Hindu yang ada di tanah Bali ini terutama, janganlah adik-adikku sampai hanyut gitu dengan yang namanya perjalanan gelombang dari Kali Yuga sekarang ini. Sekarang memang zaman kali kan itu, zaman-zaman kalik, zaman-zaman yang bertampil beda gitu. Jangan bangga kalau perbedaan itu justru yang melanggar agama kita. Karena sekarang saya lihat banyak anak muda gitu kan sukanya minum-minum, gitu kan Pak Jero? Ya minum-minum itu kalau ada yang gini boleh sedikit-sedikit, saya mengatakan justru tidak boleh begitu. Kenapa? Karena minum-minum alkohol itu justru orang membuat tidak sadar. Kalau sudah tidak sadar, bagaimana dia bisa membatasi dirinya? Yang bisa membatasi diri itu kondisinya adalah orang sadar. Jangan sampai yang terjadi setelah minum berikutnya apa? Datang ke kafe, setelah ke kafe rebutan cewek kan begitu. Akhirnya ada anak SMP yang kemudian membunuh. Itu yang terjadi kisahnya di Bali Selatan. Kan sangat sedih kita mendengarkan yang seperti itu. Kok orang tuanya juga tidak memperhatikan anak-anak yang jangankan SMP, sampai di SMA pun semestinya masih ada dalam pengawasan orang tua. Orang tua tidak cukup memberikan uang saja kepada anak-anak. Mengapa? Karena pemberian fasilitas, pemberian uang tanpa pembatasan, tanpa katakan pengawasan dari orang tua. Karena saya yakin anak muda kita itu belum mampu akan membatasi dirinya, maka itu akan memanjakan mereka. Dan memanjakan itu akan menyebabkan dia terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka tolong diingat, yang namanya Resi Chanakya di dalam Niti Sastra itu jelas menyampaikan jika orang tua itu hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan karma dari anak-anaknya, termasuk uang diberikan, fasilitas diberikan, tetapi lupa memberikan pelajaran spiritual kepada anak itu, sesungguhnya orang tuanya itu disebut sebagai musuh pertama dari anak itu gitu. Mengapa disebut sebagai musuh pertama? Karena orang tua itu telah memberikan jalan untuk menjerumuskan anak ini menuju apa yang kita kenal sebagai kaki-kaki adharma itu gitu Pak Jero. Dan saya ingin menguatkan lagi, kalau kita lihat di katakanlah di Purana yang ada gitu kan, di Purana itu jelas Diutampanam Sriya Sunah itu disebut. Artinya apa? Yang menjadi kaki dari adharma itu pertama judian. Sekarang kan banyak orang-orang tua memberikan dengan bangga gitu kan, dia sudah penjudi, anaknya justru diajak gitu kan. Anaknya disuruh ngantarnya ke Tajen gitu Pak. Ini saya sangat sedih melihat begini. Kalau ingin ngajak anak mungkin tolong antarkan bapak tangkil ke geria gitu misalnya kan, lunas itu pengelungkatan. Tolong ajak bapak antar ke pura misalnya. Atau mungkin ke tempat suci untuk melukat itu bagus. Tapi kok diajak justru adalah tolong ngantar bapak justru ke tempat judian. Karena saya punya adik mahasiswa putri lagi nih Pak, disuruh ngantar oleh bapaknya justru ke Tajen gitu. Aduh, luar biasa ini. Dia nunggu di mobil. Coba bayangkan kalau ini anak putra gitu kan, bisa-bisa ikutan juga. Ini terjadi pewarisan berikutnya.
betul ini Tajen menjadi warisan gitu kan. Warisan leluhur. Iya, warisan leluhur. Terakhir warisannya habis, leluhurnya di mana gitu ya kan. Ini jadi masalah. Diutam, Panam itu kan minuman keras, narkoba. Kan itu yang kita takutkan sekarang Pak Jero. Iya. Kalau anak-anak ini tanpa kita ikuti, mulai dari merokok, berikutnya lagi bir, berikutnya arak, itu semua akan meningkat gitu kan. Takutnya nanti adalah narkoba. Ini kita takut gitu ya. Betul. Diutam, Panam, Setriah yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana dia perilaku pre-seks. Ini seks bebas. Ini benar-benar kita takutkan. Karena generasi kalau sudah 3 ini yang berkuasa di suatu daerah, maka generasi itu kalau senggak Tajen Pak, nunggu kenong aja gitu. Kenongnya ya kenong kekalahan gitu kan. Belum lagi yang terakhir, Diutam, Panam, Setriah, Sunnah, itu kan kekerasan. Karena kalau semua ini sudah biasa dilakukan, besok tidak punya uang, apa yang terjadi? Ujungnya adalah kekerasan. Iya. Baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di luar, mulai dari kekerasan psikologis, dan berikutnya kekerasan fisik. Dan kalau sudah bicara kekerasan fisik, jangan lagi meminta ada kedamaian. Jangan lagi akan meminta Bali ini luhur gitu kan. Apanya nanti luhur? Maka dari situlah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang tua-tua, saya titipkan ini generasi kita semua. Mari kita bersama-sama memperhatikan dulu setidaknya, dan berikutnya ikut memberikan solusi manakala generasi muda kita ini mengalami berbagai permasalahan. Karena banyak juga generasi muda kita tidak tahan akan hidup kan itu Pak Jero. Dan akhirnya membunuh diri, itu sudah sering kita temukan. Ya semua ini kesalahan kita juga dari orang tua yang kurang memperhatikan mereka gitu. Ini ada Pak Wen. Komang Arina nih King belajar agama kan ya dulu. Dan Arina nih kalau nggak di Sulawesi nih. Komang Arina ini Sulawesi ya? Oh iya, semua nih ibu nabi bapak Komang Arina di Sulawesi malih Komang Arina nih mantap penceramah ilmiah, spiritual dan tradisional. Mantap nih Pak Komang Arina di Sulawesi ya. Oh besok kan ke Sulawesi katanya? Besok dia jadi ke Sulawesi. Bisa ketemu dari sekarang Pak? Sapu nanti kadang gitu kan. Itu ke Kota Raya kalau besok. Iya lanjut Pak ini ya. Ya, berikutnya sekali lagi saya sangat fokus sekarang berkaitan dengan anak-anak muda kita itu. Termasuk juga Pak Jerung kalau sekarang punya anak gitu kan, akan kita sekolahkan kemana, ini penting ini sekarang. Kalau misalnya disekolahkan sampai keluar Bali dan seterusnya, sebelum mereka berangkat itu tolong dibekali dulu gitu kan. Bekalnya tuh bukan bekal tipis dan ATM saja. Perlu dibekali dengan keyakinannya itu supaya kuat. Mengapa? Karena pengalaman saya yang pernah studi di Jawa Barat itu, apa yang terjadi baru datang saja kita udah digarap dengan apa? Digarap dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah Hindu itu agama yang primitif gitu Pak Jero. Agama yang katanya menurut pemikiran mereka gitu dekat dengan animisme, dinamisme, dan kemudian politeisme yang menurut pemikiran mereka itu agama-agama yang mestinya sudah kedaluarsa gitu, menurut mereka. Nah, kalau misalnya ini tidak diberitakan kepada adik-adik kita, ya ujung-ujungnya dia akan bingung sendiri kan. Dan itu yang menyebabkan generasi muda Hindu yang sedemikian kita banggakan, ternyata bangganya cuma sampai di SMA. Begitu di perguruan tinggi, dia ada dalam tahap kebingungan. Akhirnya tamat bekerja, sudah menjadi milik orang lain. Ini yang kita tidak inginkan gitu. Oleh karena itu, tolong bekali anak-anak kita ini sebelum merantau, supaya punya bekal keimanan. Punya bekal sadar. Sekolah harus melakukan hal itu gitu. Karena saya perhatikan sekolah-sekolah yang ada di Bali khususnya termasuk di Singaraja ini,
yang banyak sekali melahirkan orang pintar gitu. Beberapa di antaranya itu sudah diambil oleh orang lain gitu. Namanya saja masih nama depan orang Bali gitu Pak. Tapi berikutnya ternyata untuk hari rayanya berbeda gitu. Ini yang kita perlu perhatikan bersama-sama gitu. Makanya sekarang ini tampaknya termasuk teman-teman saya, kita semua yang punya latar belakang walaupun tidak dari agama gitu. Bisa jadi dari yang tadi saya sebut sesuai ilmu zaman sekarang, sains dan teknologi. Sains dan teknologi dalam Hindu itu dengan agama kan berangkulan. Saya sering mengatakan jika ada agama lain memandang bahwa sains dan teknologi dengan agama itu justru berhadapan-hadapan seolah-olah seperti musuh gitu kan. Tetapi yang terjadi di Hindu kita justru sudah sejak awal memiliki yang namanya widya itu ada para widya, ada apara widya gitu Pak Jero. Jadi kita lengkap ini memiliki Wedanya sendiri sudah memberikan ada bagian sains, bagian teknologi, ada juga untuk yang namanya kehidupan keadiatmikan itu. Jadinya itu tidak dipertentangkan, karena itu memang kita perlukan untuk hidup ini. Maksud saya adalah untuk mencari makan itu kita pasti akan mempergunakan ilmu kekinian. Tetapi bagaimana kita makan dan hidup itu harus mempergunakan pedomannya dari kitab suci itu. Karena saya sangat yakin apapun yang diciptakan termasuk HP Bapak Ibu yang kita pegang ini itu pasti juga akan ada pedomannya gitu kan. Pasti ada manualnya. Kalau HP ini punya manual apalagi jagat ini gitu. Jagat besar ini diciptakan oleh Tuhan yang kita sebut sebagai Brahman itu. Beliau juga melengkapinya dan itu diberikan kepada kita. Manualnya adalah Weda gitu. Makanya Weda ini kan kitab tertua, kitab suci, pustaka suci yang tertua ada di muka bumi ini supaya kita bisa hidup sesuai dengan jalan Dharma gitu. Maka alam dihukum dengan alam ini katakanlah diatur dengan hukum alam atau rete. Itu yang kita pelajari sebenarnya di sains dan teknologi Pak Jero. Dan kemudian manusianya itu diatur dengan hukum disebut dengan dharma. Dan dharma inilah yang diajarkan dalam agama. Berarti kan betul-betul nyambung ini. Mempelajari rete dan mempelajari dharma. Disiplinnya yang kemudian kita bagi. Maka dari situ dalam pemikiran saya barangkali sekarang sangat-sangat diperlukan orang-orang yang memiliki pemahaman kedua-duanya nih. Paham berkaitan dengan rete, berkaitan sains dan teknologi, paham juga berkaitan dengan agama dan spiritual. Itu dipadukan supaya kita bisa memiliki generasi milenial sesuai dengan harapan kita yang membuat kita bangga. Karena saya yakin apa artinya kebanggaan diri? Kebanggaan itu betul-betul kita rasakan bersama jika anak-anak muda kita yang lebih dari kita yang memiliki perilaku-perilaku sebagai putra-putra Dharma gitu. Jadinya mari kita sekarang menciptakan putra-putra Dharma yang akan membuat bumi ini sejahtera. Bukan seperti sekarang, bumi ini justru dijual belikan oleh generasinya gitu Pak Jero. Aduh, pokoknya banyak sekali sudah memberikan pengertian tentang generasi Hindu muda Hindu milenial ya. Saya tertarik dengan semuanya ini. Bagaimana pendengar Pesona Bali yang berada di rumah yang mungkin malam hari ini memegang HP gitu ya? Paling nggak dengar radio Pak. Tapi yang jelas adik-adikku generasi muda, jangan sampai anak Anda itu si begitu mengenal. Itu kan permasalahannya. Dia paling nggak dengar radio. Pendengar yang berada di rumah, kalau mungkin pas menyaksikan live siaran kami di video streaming
Mahadewi. Iya. Silakan aja inbox di sini, malam hari ini ditunggu sama Pak Wayan bagaimana si generasi muda milenial sekarang gitu ya. Iya. Mungkin ada yang belum mengerti saat sekarang, silakan ya di apa namanya, di inbox aja atau di komen di siaran kami. Silakan Pak Wayan ya. Iya, buat orang-orang tua yang seusia saya ke atas gitu ya, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku untuk bekerja sama. Tolong perhatikan anak-anak muda Hindu itu. Apapun yang kita miliki, tolong curahkan kepada mereka supaya mereka ini menjadi generasi muda Hindu yang kita sebut sebagai generasi emas. Itu dulu pertama. Apapun yang kita miliki, karena saya yakin juga kan di antara kita ada yang sukses berkaitan dengan katakanlah secara ekonomi maju, kan bisa punya dilakukan untuk pembinaan generasi muda Hindu. Itu tolong perhatikan, apa gunanya kita ini? Toh nanti kita akan pulang dalam sana tidak bawa apa-apa. Kita hanya akan membawa badan ini, dan itu pun nanti pasti sudah kurus Pak Jero. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Apa artinya kebanggaan kalau kebanggaan itu akhirnya dikubur bersama badan kita? Ujung-ujungnya kompor yang dapat. Iya, ujung-ujungnya kan sang yang kompor. Mulai kepada Agni itu yang kita kasihani. Sebelum kita pulang mulai kepada Agni, tolong bekal ini sampaikan dulu kepada anak-anak. Dan itulah ilmu yang Saraswati. Saraswati itu artinya adalah terus mengalir Pak Jero. Artinya ilmu itu, keterampilan itu kalau dimiliki sendiri tapi tidak pernah disampaikan pada orang lain, itu sebenarnya sudah tidak dapat restu dari Saraswati. Karena Saraswati menginginkan pengetahuan itu mesti dialirkan. Makanya Wenten sekarang Saraswati, besoknya pasti Banyu Pinaruh, supaya mengalir seperti air itu. Menyebabkan kehidupan, bisa menyucikan, bisa membersihkan. Itu harapan saya buat generasi-generasi saya keterusnya ke atas. Terus buat adik-adikku gitu kan, yang menjadi harapan kita bersama, masa depan kami itu ada pada Anda gitu. Apa yang bisa kami harapkan jika Anda itu hidupnya cuma ingin bersenang-senang gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Percuma Anda lahir ke muka bumi ini, yang sudah kalau kita lihat dari Purana yang ada sampai katakan 8 juta kali kita mesti terlahir gitu kan, baru mendapatkan badan manusia, tapi berikutnya perilaku kita balik menjadi evolusinya kembali ke binatang, itu kan kasihan. Oleh karena itu adikku janganlah gitu. Jadi kalau orang Buleleng kan menyampaikan begitu, jangan hidup sekarang ini kalau kita tidak mampu lahir menjadi pemenang. Supaya kita bisa menjadi pemenang, tidak pecundang gitu, maka kita harus bisa membekali diri kita, tuntut ilmu gitu kan. Sekarang pemerintah menyiapkan bidik misi kan gitu. Raih itu kalau kita memang berasal dari ekonomi kurang. Tolong perhatikan, hanya pendidikan yang bisa mengubah masa depan kita. Pemerintah sudah menyiapkan beasiswa untuk itu. Kalau pemerintah tidak bisa menyiapkan, kalau perilaku kita baik, saya yakin juga akan bisa diberikan beasiswa oleh orang-orang yang memperhatikan Mbak Jero. Sekarang kan sudah mulai banyak orang memperhatikan. Kalau sudah bibitnya baik, banyak orang berani ngetuhin kan itu istilahnya. Ngetuhin. Apalagi kita juga akan berusaha sekarang galang ini di antara generasi-generasi yang sudah berhasil gitu, supaya disusul oleh keberhasilan-keberhasilan yang lainnya. Dan berikutnya, jika Anda sudah sukses, jangan lupa juga memperhatikan yang di bawahnya. Karena sekali lagi, kita tidak bisa hidup sendiri. Jangan sampai umat Hindu ini seperti apa namanya, kalau dibagi petapan rokok gitu kan, tempurung itu kan terus mengecil aja. Jangan bangga Hindu itu jadi bonsai gitu. Kan selama ini ada yang berpikir begitu, biar kita kecil yang penting indah. Jangan, itu bonsai itu gitu. Karena kalau bonsai itu memang indah, tetapi untuk ditonton orang dan tidak berhasil untuk mengayomi yang ada. Kalau ingin indah jadi pohon beringin sekalian gitu kan, besar, indah, apalagi dilengkapi dengan lampu kelap-kelip gitu kan. Akhirnya di bawahnya ada pura yang megah gitu kan. Nah seperti itu yang kita inginkan, besar sekalian dan indah. Jangan besar tetapi menakutkan gitu, jangan.
Itu Pak Jero. Cara bonsai. Takut apa indah semuanya bonsai nyari. Iya, semua bonsai indah. Semua bonsai indah. Nah, tapi itu seperti Pak Wan tadi bilang hanya tontonan saja ya. Jadi hanya dinikmati orang lain, iya. bukan menikmati diri kita, bukan lagi menikmati apa yang ada di bawah Ya, kita. betul. Dalam artian generasi kita berikutnya, gitu kan. Itu makanya saya sangat senang kalau misalnya di Bali kita tidak kuat lagi kan bisa seperti itu. Ya transmigrasi tidak apa kan? Iya. Justru akan menjadi semakin berkembang kita. Itu kan tolong diperhatikan. Iya. Yang namanya Cina bisa menguasai dunia. Mengapa? Karena dia berani keluar dari kumpungannya itu kan. Tidak semata-mata mereka ada di Tiongkok itu, mereka keluar. Tapi jaringannya yang sangat kuat. Tapi sudahkah ada jaringan Kerama Bali? Ini jadi masalah kita. Kita bisa buat koperasi Kerama Bali, tapi seperti biasa gitu kan. Di Bali ini, kalau cuma di Bali, ya seperti Pak Somi, nge-review hilang. Ini yang menjadi permasalahan buat kita. Mungkin generasi muda sekarang tuh takut terus migrasi dia Pak, takut ya, karena mungkin nggak ada diajak apa gimana Pak Dok? Yang di tempat transmigrasi takut dia membuka sih lah. Iya, kalau sekarang kan tidak seperti zaman dulu Pak. Iya, betul. Kalau dulu itu seperti dilepas, Dipaksa. masuk hutan dan kemudian disaring oleh nyamuk malaria kan itu. Yang kuat-kuat saja bisa bertahan. Iya. Tapi sekarang saya berpikir untuk menjadi sukses kan tidak harus dengan transmigrasi. Ya. Tidak harus buka toko kan sekarang. Betul. Orang cuma buka kamar aja bisa menjadi kaya. Iya kan begitu sekarang. Sekarang banyak dikendalikan. Justru adalah dengan pasar-pasar yang ada di rumah masing-masing. Jadi bukan buka toko tapi buka lapak gitu. Ini yang perlu. Nah, bagaimana jaringan harus dikuasai? Multi level atau apapun kalau jaringan. Ya saya pikir jaringan-jaringan sekarang itu banyak yang terjadi gitu. Iya. Ya karena kalau beli banyak Pak Jero harganya murah, kemudian dibagi pada teman yang lain, nanti mereka dapat bonusnya gitu biasanya. Ya akhirnya itu akan berkembang gitu ya. Maklum saya bukan orang ekonomis, tapi saya banyak menonton teman-teman yang berlatih di ekonomi itu. Mereka sukses itu sebenarnya sekarang modal sukses kan keberanian dulu pertama, dan berikutnya kreativitas. Makanya otak ini jangan didiamkan untuk tidak berpikir. Jangan buka Google aja. Buka Google sekarang itu yang harus kita lain kita ya. Jangan buka Google yang mencari yang aduh yang tidak nyaman itu. Itu hanya menghabisin pulsa dan membuat otak ini menjadi tidak berkembang gitu kan. Makanya kadang-kadang kan sampai bingung ada anak-anak ya. Sebentar buka ini, sebentar buka ini, sebentar buka ini, bingung otaknya kita kan, bingung otaknya. Iya karena terlalu banyak informasi yang masuk. Ini ibarat katakanlah HP atau laptop. Kalau diberikan informasi terlalu banyak, berikutnya hang. Ini kan. Kita hang jadinya gitu. Hanya apa? Bukan hanya lupa makan. Iya. Tapi bisa lupa diri berikutnya gitu kan. Karena kalau anak-anak lupa makan udah biasa banget. Udah makan ya gitu karena saking sibuknya. Tapi yang masalah kan lupa diri ya. Semua mau dibuka, ini kan dibuka, ini dibuka, itu udah kita jadi hang katanya. Itulah yang saya sampaikan, itu zaman generasi milenial. Iya, zaman. Yang jelas cara penyelesaiannya pasti tidak bisa dengan zaman kita kecil itu. Terlalu jauh itu variannya gitu kan. Karena sudah perkembangan zaman Pak ya, berkembangnya sudah luar biasa Luar sekarang. biasa. Luar biasa. Dan itu tidak bisa ditolak. Kita tidak mungkin akan keluar gitu kan, mengasingkan diri gitu kan, tidak mungkin. Wong Badui aja dimasuki, apalagi kita yang terbuka gitu kan. Malah kita jadinya kan kita lama. Kalau tidak bisa mengikuti, dibilang ketinggalan zaman. Kalau ketinggalan zaman, gengsinya turun. Hanya gara-gara kita mengikuti. Kalau sudah mengikuti itu pasti korban soalnya. Sekarang gimana kita ini kalau jadi pengikut yang cerdas? Ini ada tujuannya yang baik yang saya tujuan yang baik. Kita mengikuti untuk mengembangkan diri kita. Terus terang saya mendapatkan banyak pengetahuan pasti lewat ini Pak. Iya betul. Lewat media ini. Katakan kalau zaman dulu kita mencari segala sesuatu kan di buku. Di buku. Untuk mencari buku harus beli buku. Sekarang kan cukup beli pulsa gitu kan. Modal satu aja. Modal satu semuanya bisa dicari. Apapun yang ada di HP ini bisa. Bisa, makanya ini
betul-betul cecupu manik ini gitu ya. Itu. Tapi kalau salah itu jadi masalah. Masalah ya. Jadi ini bisa mengantarkan kita menuju surga. Tapi tolong perhatikan, jangan-jangan jalan menuju nerakanya lebih lebar. Lebih lebar. Pasti lebih lebar, Pak. Karena saya sudah lihat sekarang anak-anak sekarang tuh jarang yang diperhatikan tuh segi positifnya kadang-kadang, Pak. Segi positifnya sedikit istilahnya yang melihat seperti tadi Pak Wayan bilang itu karena zamannya sudah terlalu jauh sekali ya, akhirnya apapun yang ada di sini kepingin tahu dia, Pak. Karena manusia itu dasar manusia itu adalah ingin tahu. Itu Pak Jero. Dasar manusia adalah ingin tahu. Tapi berikutnya begitu ingin tahu di depan ada pilihan. Maka disitulah sebenarnya peran dari agama kan, untuk kita bisa memilah mana yang mesti kita lalui. Kalau ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Dan tampaknya jalan menuju surga itu kan kerikilnya tajam gitu Pak Guru. Tapi kalau jalan menuju neraka, baik di situ jalan tol Pak Guru, dan di situ penuh dengan kenikmatan gitu nikmat kan. Semua di sana. Ya, ini jalannya sudah jalan nikmat sesungguhnya. Tapi gitu. Kalau sudah terakhir jalannya ketemu, nah di situ jadi masalah. Ya, janganlah dulu memikirkan neraka setelah kematian sana. Uang sudah banyak neraka di bumi juga sudah dialami. Bukan di sana aja neraka. Di sekarang itu sudah neraka. Sudah banyak. Sekarang tidak berlama-lama kok. Ujung-ujung sakit, gitu kan. Makanya ini yang perlu kita perhatikan bahwa sumber-sumber kenikmatan itu perlu dibatasi. Maka peran agama Bhagavad Gita kan jelas menyampaikan, tolong perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya. Ini ada pintu gerbang gitu. Pintu gerbang apa? Pintu gerbang neraka gitu kan. Kama, kroda, loba. Ini yang mesti kita atur Pak Jero. Kama keinginan gitu kan. Keinginan itu seperti api katanya. Api yang kecil bisa pakai memasak, bisa menerangi diri kita. Tapi kalau kita menikmati dan kemudian terus ngisi bahan bakar, api itu kan membesar. Dan akhirnya siapa? Kita sendiri bisa terbakar. Itu pertama, keinginan kama. Dua, yang namanya kroda, marah-marah. Kalau sudah keinginan tidak terpenuhi, ujung berikutnya pasti marah-marah. Anak-anak juga sering terjadi seperti itu kan. Dia punya keinginan, tiba-tiba biak mati HP-nya karena pulsanya habis. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi pasti segera meminta pada orang tuanya. Iya, kalau orang tuanya punya uang. Kalau tidak apa? Yang terjadi ya marah-marah Pak itu. Kalau biasanya diam aja deh Pak. Atau dia tidak ngomong sama sekali, tidak makan, tidak minum. Stres bapaknya gitu kan. Ada apa nih? Stres ibunya gitu kan. Kalau salah kira disantet orang kan. Ternyata yang nyantet tuh HP. Sana berisi. Ini kasihan. Terus kalau bisa terpenuhi, loba yang muncul. Ini kan yang terjadi sekarang. Terlalu banyak orang loba di muka bumi ini. Berarti orang sering saya bilang, sekarang banyak orang tidak bisa makan pakai garpu dan sendok. Apa yang pakai sekop dipakai makan. Nah, maksudnya apa? Habis tanah leluhurnya dijual-jual kan gitu. Sudah ini bukan cerita omong kosong ini. Yang namanya kesukaan menjual warisan leluhur itu sudah terbiasa Pak Jero. Dan makanya kalau punya warisan terlalu banyak tetapi tidak bisa memberikan bekal spiritual pada anak-anak, tunggu saja. Tunggu apa? Tunggu bertengkar mereka berebut kekayaannya itu gitu kan. Ini wanti-wanti saya buat kita bersama supaya saya ingin menangkap generasi muda Hindu supaya menjadi lebih baik. Jadi ya kalau besok-besok Pak Jero dan saya melingkih di Rong 3 gitu kan. Supaya bisa melihat leluhur yang namanya keturunan kita itu ternyata bisa seperti yang kita cita-citakan. Dadi lebikin, dadi orain gitu kan. Walaupun agak menceng sedikit kita memberitahu. Daripada manyain dia terus segalanya dikasih. Tahun-tahunnya perang Mahabharata terjadi di depan kita gitu. Kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya banyak, kalau sudah semua dihabiskan kita jadi leluhur gimana? Ya sudah, leluhurnya Nyirwadi kemana lagi gitu kan. Atau Nyirwadi begitu balik mungkin kalau bisa nanya, bidan bapak nak liu lah pipil dijejali. Susah kita membayangkan tuh Pak Jero. Memang begitulah Pak Ayan ya. Karena
teknologi yang mengalahkan kita ya. Teknologi yang mengalahkan kita, tapi jangan dikalahkan dengan teknologi kan gitu ya. Jangan dikalahkan dengan teknologi. Baik, terima kasih Pak Wayan ya, sudah banyak sekali memberikan diskusi pada malam hari ini, membangun citra Hindu, topiknya itu generasi muda Hindu milenial. Generasi muda Hindu milenial ya. Mudah-mudahan generasi muda pada malam hari ini menyaksikan siaran kami di video streaming ya. Tapi poin yang terakhir yang perlu disampaikan garis besarnya saja nih Pak dulu Pak, sebelum kita berpisah Pak ya. Ya, yang ingin saya sampaikan buat orang tua dan generasi muda Hindu ke depan ini, tolong perhatikan 3 hal gitu ya untuk membekali hidup Anda di masa depan. Pertama, belajar agama dan spiritual untuk bisa meningkatkan serada dan bakti Anda sebagai umat Hindu. Terus yang kedua, agar Anda melek sains dan teknologi supaya Anda, saya dan semuanya itu jangan dihanyut atau dikubur oleh alat-alat yang ada sekarang yang memanjakan kita. Dan berikutnya yang ketiga adalah karena kita diwarisi dengan kebudayaan yang adiluhur oleh para leluhur kita, tolong pelajari itu supaya kita jelas karakteristik kita sebagai umat Hindu dengan etnisnya apa gitu kan, karena etnis akan tercermin lewat kebudayaan. Misalnya bangga kalau saya punya budaya Bali, saudara kita yang di Jawa bangga dengan budaya Jawanya. Jangan sampai budaya Jawanya justru membuat dia tidak bangga, masih mencari budaya orang lain. Kasihan seperti itu. Itu yang saya harapkan. 3 hal inilah yang harus kita bekali pada anak-anak kita gitu Pak Jero. Ya, terima kasih Pak Wayan ya. Malam hari ini sudah sempat menyampaikan secara langsung tentang generasi muda zaman sekarang ya. Terima kasih Pak Wayan ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang di setiap hari Sabtu gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan katanya Pak Wayan besok mau ke Sulawesi, silakan Pak Wayan ya. Ketemu sama rekan-rekan teman-teman umat Hindu di Sulawesi ya. Saya doakan mudah-mudahan sampai di sana dengan selamat dan kembali pulang. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini Pak Jero dengan mengucapkan mantra yang seperti biasa kita lakukan bersama-sama. Om Karam 3 kali. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Badrani Pasyantu Makaskit Duka Bhawet. Ya Tuhan, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan, semoga semuanya memperoleh kedamaian, semoga semuanya memperoleh kebajikan dan saling pengertian. Semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih pendengar Pesona Bali dimanapun sedang berada. Demikianlah tadi acara membangun citra Hindu yang setiap hari Sabtu dihasil oleh Pak Wayan Sujir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Pak Wayan tadi ada maknanya. Dan pendengar Pesona Bali dimanapun sedang berada, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa Sabtu depan dalam acara serta gelombang yang sama. Selamat malam Pak Wayan, terima kasih. Selamat malam, Pak Jero.